Syarat keluar dari tenda, dibawa kabur, terus dimakan. Attacking the camps at night, pulling men screaming and kicking out of their tents. Singa ini datang buat ngincer Peterson yang stay di atas pohon. Sekarang gue mau bahas tentang Afrika karena cukup banyak yang minta bahas Afrika. Dan seinget gue, kita bahas Afrika tuh baru sekali. Pas bahas pembantaian di Rwanda. Itu pun digabung sama pembahasan negara lain. Jadi ya udah, ayo kita bahas tentang teror singa Tsavo. Teror singa pemakan manusia di Kenya. Di Learning by Googling. Kalau kita dengar kata Afrika, pasti salah satu yang langsung kepikiran di otak kita adalah alam liarnya. Biasa gue langsung kebayang adegan-adegan singa lagi berburu yang ada di Discovery Channel. Biasa mereka ngejar zebra, antelope, wildebeest, dan lain-lain. Pokoknya semuanya dikejar buat dimakan. Tapi di tahun 1890-an, ada satu kisah tentang dua singa di Kenya yang jadi legendaris. Jadi legendaris karena mereka rutin memangsa dan memakan manusia. Gue dikejar anjing aja pas SD ketangkep, betis gue digigit. Gimana dikejar singa? Gimana ceritanya? Jadi teror singa ini terjadi di Kenya di bulan Maret 1898. Waktu itu Kenya masih dikuasai Inggris. Mereka waktu itu lagi ada proyek ngebangun jalur kereta api. Dari Mombasa, salah satu kota di Kenya, ke Nairobi, ibu kotanya Kenya. Jaraknya kira-kira seginilah, 490 km. Di proyek ini pekerjanya gabungan antara penduduk setempat sama buru-buru dari India. Dan proyek ini dipimpin oleh Letnan Kolonel John Henry Peterson. Nah, proyek pembangunan rel ini di tengah-tengahnya mereka ngelewatin wilayah Tsavo. Disinilah teror ini terjadi. Proyek pembangunan rel yang tadinya lancar di daerah-daerah lain, tiba-tiba tersendat pas masuk ke Tsavo. Karena para pekerja di sana diteror sama 2 ekor singa dewasa. Ini bentuk singanya kira-kira kayak gini. Oh ya, walaupun kelihatannya singanya nggak punya rambut gini, ini sebenarnya mereka singa jantan ya, bukan singa betina. Emang singa-singa di wilayah Tsavo itu terkenal dengan rambutnya yang tipis atau bahkan nggak ada sama sekali. Tsavo's male lions lack manes, and science still hasn't established exactly why. Jadi semua berawal dari ketika 2 singa Tsavo ini pas malam-malam diem-diem nyelinap ke camp pekerja di sana. Mereka masuk terus langsung nyeret keluar satu pekerja India yang lagi tidur dari tendanya. Diseret keluar dari tenda, dibawa kabur, terus dimakan. Abis itu ada beberapa kali lagi kejadian penyeretan ini. Kalau menurut jurnal The Man-Eaters of Tsavo and Other East African Adventures yang ditulis sama Letkol Peterson tadi, yang jadi pemimpin proyek ini, sebenarnya abis beberapa serangan pertama, ada jeda beberapa bulan sampai terjadi lagi penyerangan di camp ini. Tapi terus banyak kabar dari pemukiman-pemukiman setempat yang bilang kalau di tempat mereka juga terjadi serangan singa yang serupa. Keliling jir singanya. 2 big man-eating lions began falling on railway crews, attacking the camps at night, pulling men screaming and kicking out of their tents, and consuming them on the edges of camp. Abis break beberapa bulan tadi, akhirnya mulai datang lagi 2 singa ini ke camp pekerja rel di sana. Dan kali ini serangannya terjadi tiap hari. Tiap hari selalu ada pekerja rel yang dimangsa sama singa ini. Dan setelah korbannya terus nambah, akhirnya para pekerja di sana nyoba nakut-nakutin 2 singa ini dengan cara bikin api unggun dan masang boma di sekitar camp mereka. Apa tuh boma? Boma tuh semacam pagar tradisional di sana yang gunanya emang buat ngelindungin kita dari singa. Sayangnya di kasus singa Tsavo ini, boma yang udah dipasang di sekeliling camp ternyata tetap nggak ngaruh. Sama 2 singa ini, bomanya malah dilompatin, atau kadang mereka merangkak lewat bawahnya. Akhirnya tetap dimangsain pekerja-pekerja di sana. Menurut Letkol Peterson, awalnya dalam 1 hari cuma ada 1 singa yang berani masuk ke camp mereka, jadi gantian. Misalnya hari ini singa A yang masuk, besoknya singa B. Tapi lama-lama 2 singa ini jadi makin berani, dan akhirnya mereka selalu masuk ke camp ini barengan, selalu berdua masuknya. Masuk berdua terus nyari mangsa masing-masing di sana. Ini kan gila ya, gimana bisa tidur nyenyak coba lo. Bayangin aja, misalnya lo lagi tidur nih di satu tenda. Terus di tenda lain kedengeran suara teman lu tiba-tiba teriak. Itu kan berarti dia lagi dimangsa sama singa ya. Kalau kejadiannya kayak gitu, ya mending lu nggak usah keluar tenda. Mending lu pura-pura tidur aja. Daripada sok-sok keluar pengen bantuin, terus malah lu ikut diseret kan. Kenapa nggak dibunuh aja singanya? Nah, kita harus ingat kalau di camp ini mayoritas penghuninya adalah buruh.
pekerja rel yang nggak punya skill berburu sama sekali. Penjaga yang di-hire juga di-hire buat ngejagain buru-buru ini pas lagi kerja. Mereka cuma penjaga biasa, bukan pemburu yang bisa nge-tracking singa. Dan setelah serangan 2 singa ini terus meningkat, akhirnya ratusan pekerja di sana mutusin buat kabur, ninggalin camp, ninggalin kerjaan mereka. Akhirnya terbengkalailah proyek rel ini. Dan isu ini terus nyebar sampai ke telinga pemerintah pusat di Inggris. Perdana Inggris waktu itu, Lord Salisbury, sampai bilang seluruh pekerjaan dihentikan karena sepasang singa pemakan manusia muncul di tempat itu. Berarti ini kan udah jadi isu gede kalau sampai pemimpin pusat yang ngomong. Padahal cuma gara-gara 2 singa doang loh ini loh. They are not lions. They are the ghost and the darkness. Di sini akhirnya pejabat pusat mulai turun tangan. Dikirim petugas distrik buat mantau situasi sebenarnya di Savo ini. Dan gilanya, masih menurut Letkol Peterson di jurnalnya tadi, pas petugas distrik yang bernama Mr. Whitehead ini datang, dia langsung diserang sama 2 singa ini. Untungnya, Mr. Whitehead berhasil lolos dengan 4 luka cakar di punggungnya, tapi sayangnya asistennya Abdullah tewas dimangsa sama 2 singa ini. Ini kan gila ya, orang baru nyampe, tanpa tedeng aling-aling langsung dimangsa, langsung dihajar sama 2 singa ini. Nah, ini foto terakhir Abdullah bareng 2 istrinya sebelum dia tewas dimangsa singa. Kasian ya. Gak lama habis itu, beberapa petugas distrik akhirnya datang lagi dengan ngebawa 20 orang sepoi. Apaan tuh? Sepoi itu semacam sebutan buat prajurit profesional India yang waktu itu dilatih di Eropa. Dan dengan datangnya mereka, dimulailah usaha buat ngebunuh 2 ekor singa ini. Peterson langsung bikin perangkap di deket camp, sambil dia tetap keliling buat ngeburu singa-singa ini. Beberapa kali dia ketemu singa-singa ini, tapi tembakannya selalu meleset. Karena ternyata singa ini, walaupun badannya besar, tapi mereka gesit banget. Walaupun gitu, Peterson nggak nyerah, tetap diburu singa-singa ini. Sampai akhirnya di tanggal 9 Desember 1898, Peterson berhasil ngebunuh singa yang pertama. Ini singa yang pertama, panjangnya dari ujung hidung ke ujung ekor kira-kira 2,9 meter. Dan buat ngebawa mayat singa ini ke camp, butuh kira-kira 8 orang. Gila, ini kan berarti berat banget ya. Di jurnalnya, Peterson bilang kalau sebenarnya dia udah sempat nembak singa pertama ini di kakinya. Tapi singa ini tetap berhasil kabur. Pas malam, singa pertama ini kayak nggak kapok gitu. Didatengin lagi Peterson sama dia. Dan kali ini Peterson berhasil nembak bahu singa pertama ini pakai senapan yang lebih kuat. Dan diyakini tembakan ke bahu ini nembus sampai ke jantung. Mati dong. Edannya nggak langsung mati. Singa pertama ini abis ditembak tadi masih sempat kabur walaupun nggak jauh. Dan baru ditemuin mayatnya keesokan paginya. Gila ya, ngebunuhnya susah banget ini. Dan ini baru 1 singa, masih ada 1 lagi. The first lion was killed in December 9th in 1898. Pas ngeburu singa yang kedua ini, Peterson stay di atas pohon ini. Lu lihat kan di atas pohon itu ada semacam pondok itu. Nah, Peterson stay di situ nungguin singanya sambil di bawah pohon dia naruh bangkai kambing buat mancing singa kedua ini. Ditungguin di atas itu sampai akhirnya singa kedua ini datang dan langsung ditembakin sama Peterson. Total buat ngebunuh singa kedua ini, Peterson butuh 9 kali tembakan. 9 tembakan di 3 hari yang berbeda. 5 tembakan di hari pertama, kena semua, tapi singanya masih bisa kabur. Beberapa hari kemudian, singa ini kena 3 tembakan, tapi tetap masih bisa kabur. Sampai akhirnya di hari terakhir, tanggal 29 Desember 1898, singa ini datang lagi. Tapi udah bukan ngincer bangkai kambing di bawah pohon. Singa ini datang buat ngincer Peterson yang stay di atas pohon. Jadi pas datang, singa ini langsung nyoba buat manjat pohon, buat nangkep Peterson. Langsung sama Peterson, singa ini ditembak kepalanya. Mati akhirnya singa kedua di situ. Gila, serem banget ya. Abis 2 singa ini berhasil dibunuh, proyek rel di Savo langsung lanjut lagi dan selesai di bulan Februari 1899. Singanya sendiri dua-duanya dikulitin dan dijadiin karpet di rumahnya Letkol Peterson. Ini jadi kebanggaan kali ya buat dia ya.
Di tahun 1924, 25 tahun kemudian, kulit dua singa ini akhirnya dijual ke Chicago Field Museum seharga 5.000 US dollar. Sayangnya pas dijual ke museum, kondisi kulit singa ini udah rusak banget. Akhirnya direkonstruksi ulang sama pihak museum, dijadiin bentuk singa lagi, digabung sama replika gitu. Dan akhirnya sampai sekarang, kulit dan tengkorak dua singa Tsavo ini bisa kita lihat di Museum Chicago. Mungkin ada yang pernah main ke sana? The infamous lions of Tsavo. Buat jumlah korbannya, ini sebenarnya sempat nggak pasti. Pat Cole Patterson bilang di jurnalnya kalau jumlah korban tewas yang dimangsa singa ini ada 135 orang. Dan setelah jumlah 135 orang ini dijadiin pegangan selama bertahun-tahun, akhirnya di tahun 2001 ada sekelompok peneliti yang pengen tahu jumlah korban sebenarnya. Jumlah korban yang pasti ada berapa. Akhirnya mereka pun mempelajari tengkorak dua singa ini. Diuji sama mereka jenis-jenis karbon dan nitrogen yang ada di gigi sama rambut dua singa ini. Dari sini ketahuan kalau salah satu singa ini udah menjadikan manusia sebagai makanan pokok mereka selama berbulan-bulan. Diperkirakan dia udah menyantap sekitar 24 orang. Dan singa satunya udah menyantap sekitar 11 orang. Berarti totalnya korbannya ada 35 orang. Jadi korban yang 135 orang yang disebut di jurnal Patterson, itu diduga kemungkinan adalah jumlah dari pekerja yang tewas karena kecelakaan, yang hilang, atau yang kabur. Semuanya digabung dan dianggap sebagai korban kekejaman dua singa Tsavo ini. Ini kan jatuhnya jadi agak-agak fitnah ke singanya ya. It is during the construction of this railway line in the year 1898 that more than 135 people were killed by man-eating lions. Terakhir, akhirnya orang kan jadi bertanya-tanya, kenapa dua singa ini sampai bisa rutin memangsa manusia? Sempat diduga kalau penyakit rinderpest, wabah yang menyerang sapi dan sejenisnya di tahun 1898 yang jadi penyebabnya. Gara-gara wabah itu, binatang-binatang yang biasa jadi mangsa singa ini pada mati, akhirnya singa-singa ini nyari sumber makanan alternatif. Ya, masuk akal. Kemungkinan kedua, karena singa-singa Tsavo ini udah mulai terbiasa nemuin mayat manusia di pinggiran sungai Tsavo. Mayat siapa? Mayat-mayat budak yang lagi dibawa ke Zanzibar. Budaknya tewas di tengah perjalanan, langsung dibuang, nggak dikubur. Ditemuin sama singa di sana, dikonsumsi akhirnya mayatnya. Oke, masih masuk akal. Setelah bertahun-tahun dua penyebab tadi dipercaya sebagai alasan utama kenapa singa Tsavo ini memangsa manusia, akhirnya di tahun 2017 diadakan lagi penelitian ke dua tengkorak singa Tsavo ini. Dicari lebih detail lagi dan lebih pasti, kenapa dua singa Tsavo ini sampai rutin memangsa manusia. Bruce Patterson, kurator sekaligus peneliti di museum ini juga bilang kalau singa ini nggak seharusnya berburu manusia. Mangsa mereka tuh harusnya hewan herbivore besar. Kayak zebra, wildebeest, antelope yang tadi gue bilang lah. Kalau lihat manusia, normalnya singa bakal menjauh, kecuali kalau mereka merasa terancam. Tapi kan di kasus singa Tsavo ini, bukannya menjauh, singa-singa ini malah nyamperin, malah nyeret orang-orang di sana. Makanya Bruce Patterson sampai bilang, ada sesuatu pada singa-singa Tsavo ini yang membuat mereka jadi memburu manusia. Dan setelah diteliti, ditemukan kalau bentuk gigi dan rahang dua singa ini nih agak beda. Ditemukan kerusakan di gigi, gusi, dan rahang dua singa ini yang bikin mereka jadi nggak bisa memburu hewan besar. Dan kalau dipaksain justru mereka yang bakal kesakitan. Akhirnya mereka pun beralih jadi berburu manusia yang lebih gampang buat dimangsa. Masuk akal. Gimana kalau menurut lu? Lu lebih percaya penyebab yang versi mana? Silakan komen. It would be a very dangerous thing to grab a buffalo because if you can't kill the buffalo can certainly kill you. Oke, sekian dari Mbak kali ini tentang teror singa Tsavo di Kenya. Ini singanya cuma 2 tapi serem banget ya. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you yang nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usahamu